Unit gawat darurat rumah sakit sudah biasa menghadapi krisis. Tapi makin sering, permintaan tolong datang dari orang-orang dengan luka tak terlihat. Mereka yang berjuang menghadapi keadaan darurat kesehatan mental. Situasi ini seringkali ditandai dengan tekanan emosional ekstrem, memberikan tantangan tersendiri bagi petugas kesehatan. Bayangkan seorang pemuda dicekam paranoia, yakin semua orang di sekitarnya adalah ancaman. Atau seorang ibu diliputi keputusasaan, baik berpikir untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Ini bukan adegan film, ini adalah kenyataan keadaan darurat psikiatri yang terjadi setiap hari di UGD di seluruh dunia. Urgensi untuk mengatasi krisis yang berkembang ini sangat penting. Ini tentang menyelamatkan nyawa, ya, tetapi juga tentang menjaga martabat dan menawarkan harapan di saat-saat kegelapan yang mendalam. Inti dari penanganan keadaan darurat psikiatri secara efektif terletak pada pemahaman. Pasien-pasien ini tidak sulit atau mengganggu. Mereka menderita. Perilaku mereka, betapapun menantangnya, seringkali merupakan manifestasi dari kondisi kesehatan mental yang mendasarinya. Seorang pasien yang mengalami gangguan psikotik mungkin menyerang bukan karena kedengkian, tetapi karena ketakutan yang luar biasa. Seseorang yang berisiko bunuh diri tidak mencari perhatian. Mereka sangat membutuhkan pertolongan, seperti pelampung di lautan keputusasaan. Mengenali tanda-tanda ini, merespons dengan empati, dan memberikan perawatan yang tepat dapat membuat perbedaan besar. Bayangkan situasi kacau di UGD, seorang pasien gelisah dan berteriak, mondar-mandir. Kecemasan mereka terasa jelas, perilaku mereka tidak dapat diprediksi. Inilah kenyataan mengelola kegelisahan dan agresi dalam keadaan darurat psikiatri. Kuncinya adalah deeskalasi, tindakan yang cermat antara memastikan keselamatan dan menjaga martabat pasien. Dimulai dengan menciptakan lingkungan yang tenang, meredupkan lampu, meminimalkan kebisingan, dan membatasi jumlah staf yang hadir dapat membantu mengurangi kelebihan sensorik. Mendekati pasien dengan sikap tenang dan meyakinkan sangatlah penting. Bicaralah perlahan dan jelas. Gunakan bahasa yang sederhana. Validasi perasaan mereka tanpa membenarkan perilaku berbahaya. Saya mengerti Anda merasa takut sekarang. Anda bisa katakan, dan kami di sini untuk membantu Anda merasa aman. Tawarkan pilihan kapanpun memungkinkan. Berikan pasien rasa kendali dalam situasi di mana mereka sering merasa tidak berdaya. Apakah Anda ingin duduk di sini? Atau Anda lebih suka berdiri di dekat jendela? Skenario yang mungkin paling memilukan dalam psikiatri darurat melibatkan pasien yang berisiko bunuh diri. Orang-orang ini seringkali diliputi keputusasaan, tidak melihat jalan keluar dari rasa sakit mereka, kecuali mengakhiri hidup mereka sendiri. Mengenali tanda-tanda peringatan sangatlah penting. Ungkapan tidak berharga, berbicara tentang bunuh diri, dan ketenangan tiba-tiba setelah periode kegelisahan, semuanya bisa menjadi tanda bahaya. Jika Anda mencurigai seseorang ingin bunuh diri, jangan ragu untuk bertanya secara langsung dan terus terang. Apakah Anda berpikir untuk menyakiti diri sendiri? Bertentangan dengan kepercayaan umum, bertanya tentang bunuh diri tidak akan menanamkan ide tersebut. Itu akan membuka pintu untuk percakapan yang jujur. Setelah niat bunuh diri pasien dikonfirmasi, tindakan cepat dan tegas sangat penting. J. Singkirkan segala kemungkinan alat untuk menyakiti diri sendiri dari jangkauan mereka. Tetap bersama pasien, berikan dukungan dan jaminan, sampai seorang profesional kesehatan mental dapat mengevaluasi mereka. Ingat, di balik statistik ada orang-orang nyata, masing-masing dengan kisah yang layak didengar dan kehidupan yang layak diselamatkan. Di dunia UGD yang tak terduga, situasi dapat meningkat dengan cepat. Terkadang, memastikan keselamatan pasien dan staf membutuhkan evakuasi cepat. Bayangkan skenario di mana seorang pasien menjadi agresif secara fisik, menimbulkan ancaman langsung. Dalam kasus seperti itu, rencana evakuasi yang disiapkan dengan baik sangat penting. Staf harus tahu persis kemana harus pergi, bagaimana membersihkan area dengan cepat dan aman, dan bagaimana memberitahu petugas keamanan. Pertolongan pertama segera mungkin juga diperlukan dalam keadaan darurat psikiatri. Seorang pasien yang mengalami serangan panik hebat mungkin mengalami hiperventilasi, membutuhkan bantuan untuk mengatur pernapasan mereka. Seseorang yang telah melukai diri sendiri akan membutuhkan perhatian medis segera. Pelatihan pertolongan pertama dasar dan CPR sangat penting untuk semua staf UGD. Sama pentingnya, staf harus dilatih dalam teknik deeskalasi,
dan cara menahan pasien dengan aman jika benar-benar diperlukan. Menggunakan metode yang paling tidak membatasi. Ingat, tujuannya selalu untuk memberikan perawatan, bukan menimbulkan bahaya lebih lanjut.